Kadang hidup berjalan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Usia baru awal 20-an, tapi rasanya pundak ini sudah menanggung beban bertahun-tahun. Setiap pagi, aku berangkat kerja dengan satu harapan sederhana. Semoga hari ini cukup. Cukup untuk diriku dan cukup untuk keluarga di rumah. Aku sayang mereka. Tapi jujur, kadang aku lelah. Rasanya seperti berdiri di dua dunia. Ingin mengejar mimpi sendiri, tapi juga ingin tetap jadi penopang bagi orang-orang yang aku cintai. Di titik inilah aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Atau sebenarnya ada jalan lain yang belum aku lihat? Ya, namaku Saka, pemuda Gen Z yang berusaha bertahan di tengah-tengah tuntutan hidup dan mimpi yang belum sempat ku genggam. Setiap kali duduk di meja ini, aku selalu bertanya, sampai kapan aku cuma menjalani tanpa benar-benar merasa hidup? Wah, berkas apa ini? Coba deh dilihat. Aku nggak pernah nyangka, satu surat di mejaku hari ini bisa mengubah segalanya. Wah, serius ini kah? Kok bisa ya? Aduh. Ya ampun. Aduh. Kirain bonus tahunan, ternyata surat PHK. Manis banget ya hidup. Ya, angin malam ini rasanya beda. Beda banget. Mungkin karena pikiranku masih berat. Surat itu, surat yang kubawa di tas ini, masih terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. PHK, 3 huruf, 1 kata. Tapi efeknya seperti ngerem mendadak di tengah perjalanan hidupku. Saat motorku melaju perlahan, aku coba menata nafas. Bingung, takut, tapi juga sedikit lega. Mungkin selama ini aku memang terlalu lama bertahan di tempat yang gak membuatku bahagia. Meski begitu, aku tetap kepikiran. Bagaimana nasib keluarga, bagaimana besok, dan setelah besok. Mas, Ya, kopi mas, berapa? kopi hitam pahit, Pahit. Oke. pahit banget. Sampai di angkringan aku langsung duduk dan bilang, "Mas, kopi hitam, pahit banget. Soalnya hari ini sudah manis banget." Dikasih surat PHK. Mas angkringan cuma senyum tipis, mungkin mikir aku halu. Ya gimana, daripada nangis, mending ngopi. Sekalian nambahin pahit biar paket lengkap. Cepat tuh. Sambil nunggu kopi diseduh, aku cuma bisa ngeliatin air panas turun pelan. Kayak kehidupan yang ngasih cobaan satu persatu. Mas angkringan bilang, "Sabar ya mas." Aku senyum aja. Nggak tahu dia ngomong soal kopinya atau hidupku. Di tengah semua ribut di kepalaku, tiba-tiba aku kepikiran Leo. Teman paling dekat yang selalu punya cara bikin semuanya terasa ringan. Rasanya pengen banget ketemu dia hari ini, cuma buat cerita semuanya. Halo Mas Leo. Halo Mas Saka. Hari ini capek banget Mas. Sampai kenapa? Ini minum dulu biar tenang. Minum dulu ya. Ya, terima kasih ya Mas. Begitu ketemu Leo, aku langsung cerita semuanya dari awal. Ekspresinya berubah, mulai dari santai sampai matanya tiba-tiba membesar. Melihat reaksi Leo aja, kalian pasti bisa nebak apa yang terjadi sebenarnya jauh lebih gila dari kelihatannya. Kena PHK Mas? Kok bisa? Kenapa?
Iya mas, serius. Saya tuh habis kena PHK mas. Saya tuh bingung juga, mana lagi udah nggak ada pekerjaan, ditambah ada tanggungan dari keluarga. Saya pribadi juga mas. Jadi itu pikiran bercampur mas, antara capek, bingung juga gitu mas. Oh iya, aku turut sangat prihatin ya Mas karena kejadian ini ya. Pasti sangat berat bagi Mas Saka ya, karena tanggungan keluarga dan kehidupan Mas Saka sendiri di kota ini juga sangat banyak kebutuhan lah ya. Nah, untuk habis ini kan sudah agak punya pekerjaan ya Mas. Nah, rencana Mas Saka sendiri tuh mau apa toh? Mau buat apa gitu? Rencana kedepannya mungkin? Iya mas, setelah saya pikir-pikir tuh, saya tuh mau bikin usaha. Cuma masih bingung mau usaha apa gitu mas. Mungkin dari Mas Leo ada saran mas untuk saya usaha apa gitu mas. Wah, itu ide bagus sih Mas kalau kamu mau buka usaha ya. Itu kan peluangnya, keuntungannya dalam usaha itu besar banget ya. Ya kita tahu pengusaha yang sukses itu wah sangat besar banget keuntungannya. Tapi jangan dilupakan juga kalau ada resiko kerugiannya. Oh gitu ya mas. Boleh tuh mas, boleh minta kontaknya atau apa gitu mas yang bisa dihubungi. Nah, kebetulan beliau itu teman baikku ya. Nah, jadi aku punya kontaknya. Mau nomornya? Wah boleh tuh mas. Nah, ini nomornya. Oke bentar mas. Ya, aku dikasih kontak oleh Leo. Sudah mas, terima kasih ya mas. Jangan lupa ini diminum toh. Iya siap mas, saya minum ya mas. Selamat malam, dengan Ibu Ayu. Iya, itu Mas Saka ya? Iya. Namanya Mas Leo. Silakan masuk Mas. Leo akhirnya ngenalin aku ke Ayu, seorang konselor yang katanya bisa membantu. Begitu aku duduk di depannya, rasanya kayak mungkin ini awal dari sesuatu yang bisa ngebalikin hidupku. Oke baik Ibu, jadi permasalahan saya itu sangat berat banget Ibu bagi saya begitu. Jadi permasalahan saya itu mengenai pekerjaan saya Ibu yang dengan gaji 1,5 juta, tetapi dengan gaji itu saya harus mencukupi adik saya terus ibu saya gitu Ibu. Aku bilang ke Ayu, gaji terakhirku cuma segini dan tetap harus cukup buat keluarga di rumah. Rasanya lucu. Aku yang lagi butuh ditolong tapi tetap harus jadi penolong. Kadang aku mikir, kapan ya aku bisa hidup tanpa takut tanggal tua? Jadi Mas Saka bingung kayak gajinya tuh sedikit terus tapi harus dibagi ke yang lain-lain ya gitu. Nah itu gimana sih kok Mas Saka bisa kayak kenapa alasannya kok Mas Saka yang harus menjadi sandwich generation di keluarganya itu kenapa? Ayu bilang pelan, kamu termasuk sandwich generation di tengah tekanan untuk bantu keluarga, tapi juga harus mikirin masa depan sendiri. Saat itu aku cuma diam. Ternyata selama ini aku benar-benar ada di posisi itu, terjepit di antara dua tanggung jawab yang sama pentingnya. Di sini aku cerita, kadang aku capek, selalu jadi yang diandalkan, tapi nggak pernah benar-benar siap. Sedikit cerita ya Bu, tadi kan saya sempat nongkrong di salah satu tempat di angkringan dan sempat ngobrol juga sama yang berjualan juga. Akhirnya aku pikir, kenapa nggak coba buka angkringan aja? Mungkin ini langkah baruku. Jadi nanti kita akan mengadakan sesi konseling berikutnya ya. Nanti Mas Saka tinggal hubungin saya aja kapan info selanjutnya ya Mas. Iya Ibu, baik. Terima kasih ya Ibu sebelumnya. Ya sama-sama. Waktu mulai bangun angkringan ini bareng bapak, rasanya campur aduk. Di antara kayu yang kami pakuin, ada harapan kecil yang pelan-pelan tumbuh. Bapak cuma tersenyum sambil bilang, "Gak apa-apa, mulai dari kecil. Yang penting mulai." Setiap kali beliau bantuin pasang terpal, aku sadar selama ini aku sibuk merasa gagal, sampai lupa kalau bapak cuma butuh lihat aku berani berdiri lagi.
Hidup itu keras, Kak, kata beliau pelan. Tapi kamu harus lebih keras kalau mau bertahan. Ucapan sederhana itu entah kenapa langsung nyentuh hati. Di momen itu aku sadar, mungkin rezeki bukan cuma soal uang. Kadang rezeki itu dukungan. Tangan yang tetap menolong meski aku jatuh berkali-kali. Dan hari itu, aku merasa nggak sendirian lagi. Ayo yang belum. Ayo terima terus kok. Karena saya juga. Halo guys ya. Bisa dong. Itu nggak boleh. Nggak boleh, Mas. Apa sering? Yo. Oh, ini otomatis jawab dulu, Mas. Otomatis. Nah, mau usaha apa nih? Ajar lah. Terus juga jago di ahli kok jago. ahli. Saka ini. Banyak gorengan. Berapa detik itu, Kak Riri? Ini.